Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang sel volta bagian ketiga untuk membahas contoh soal. Ya. Soal pertama, diketahui selisih potensial beberapa reaksi redoks sebagai berikut. Ya, ini soalnya. Ya. Yang A, urutkan logam-logam Al, Zn, Cu, dan Fe berdasarkan bertambah daya pereduksi dari pereduksi paling lemah hingga yang paling kuat. B, tentukan potensial reaksi redoks berikut. 2Al plus 3Fe2 plus menghasilkan 2Al3 plus 3Fe. Yang C, dengan menggunakan elektroda Al, Zn, Cu, atau Fe, tuliskan notasi sel volta yang mempunyai potensial terbesar dan tentukan nilai E0 selnya. Ya, ini soalnya, datanya seperti ini, ya. Ini soalnya. Ya. Kita tahu bahwa E0 sel itu adalah E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. E0 reduksi itu tidak lain adalah E0 yang besar dikurang E0 yang kecil. Nah, kita lihat, kalau mendapatkan nilai yang positif, berarti sesuatu yang besar dikurang sesuatu yang kecil. Sebaliknya, jika mendapatkan nilai yang negatif, berarti sesuatu yang kecil dikurang sesuatu yang besar akan memperoleh nilai yang negatif. Karena di sini datanya ada yang positif, ada yang negatif. Oke, kita lihat pada sel pertama. Sel pertama, ya, kembali kepada rumusan bahwa E0 sel adalah E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Berarti pada data ini kita harus tahu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Kita lihat. Yang reduksi itu turun biloksnya, yang oksidasi naik biloksnya. Ya, pada Zn, kita lihat pada Zn ini dari bentuk ion ke bentuk unsur bebas, berarti dari 2 plus ke 0, berarti turun, ya, berarti itu yang reduksi. Yang oksidasi berarti Al, ya, dari 0 ke plus 3. Ya, kita kembalikan, kita masukkan ke rumusan ini. Berarti yang E0 reduksi adalah Zn, yang E0 oksidasi adalah Al. Ya, itu di sini datanya adalah plus 0,9 volt. Artinya E0Zn lebih besar 0,9 dari E0-nya Al. Ya. Oke, kita lihat sel yang kedua. Ya, sama ya dengan E0 sel, logikanya sama dengan sel pertama. Kita lihat. Yang mengalami reduksi itu yang turun berarti Cu2 plus ke Cu. Ya, kemudian oksidasi berarti Zn ke Zn2+, berarti reduksi Cu, ya. Yang oksidasi Zn nilainya adalah plus 1,1 volt, berarti yang besar dikurang yang kecil, ya, nilainya positif, ya, karena nilai positif menghasilkan nilai positif berarti sesuatu yang besar dikurang yang kecil. Artinya E0Cu lebih besar 1,1 volt dari E0-nya Zn. Nah, untuk sel yang ketiga, kalian agak fokus sedikit, ya. Di sini nilainya negatif. Sesuatu yang nilainya negatif berarti adalah sesuatu yang kecil dikurang sesuatu yang besar, maka nilainya negatif. Ya, kita lihat. Tetapi data ini harus kita masukkan yang reduksi, ya. Di data ini, nih di soal ini kita masukkan mana yang reduksi, kita masukkan sebagai yang reduksi. Yang oksidasi kita masukkan sebagai yang oksidasi. Kita lihat, yang reduksi yang mana? Zn. Ya, turun kan dari 2 plus ke 0. Yang naik yang mana? Fe, dari 0 ke plus 2. Ya, kita masukkan Zn berarti sebagai E0 reduksi, ya, Zn dikurang Fe. Ternyata nilainya min 0,22. Artinya kalau nilainya min, sesuatu yang kecil dikurang sesuatu yang besar, maka nilainya negatif. Paham ya? Oke, artinya E0 Fe lebih besar 0,22 dari E0-nya Zn. Baik, akan saya jelaskan dengan garis, ya. Kita lihat. Pada Al dengan Zn, pada sel pertama, ya, itu Zn mengalami reduksi, ya. Di sini pada sel pertama Zn itu lebih besar dibandingkan dengan Al, ya, sebesar 0,9. Kemudian pada sel kedua Cu lebih besar dibandingkan dengan Zn, ya, dengan selisih 1,1 volt.
Nah, antara Zn dengan Fe lebih besar Fe ya, sebesar 0,22. Berarti tidak melebihi Cu ya. Fe ada di tengah-tengah antara Cu dengan Zn karena nilainya lebih kecil yaitu 0,22. Maka kita letakkan Fe di sini ya. Nah, kemudian di soal ditanya adalah bertambahnya daya pereduksi dari pereduksi paling lemah hingga yang paling kuat. Pereduksi itu adalah yang mengalami oksidasi. Nah, saya ingatkan kembali, dalam deret volta di sebelah kiri itu adalah yang paling mudah mengalami oksidasi. Semakin ke kanan itu makin mudah mengalami reduksi. Nah, kalau ditanya daya pereduksi dari paling lemah hingga paling kuat, artinya pereduksi tadi apa yang mengalami oksidasi ya. Berarti kalau pereduksi paling lemah dia mengalami reduksi. Nah, nilai reduksi itu dalam sel volta itu dari kiri ke kanan nilainya semakin besar. Maka nilai yang paling besar, maka dia adalah pereduksi paling lemah. Pereduksi paling lemah artinya dia sulit untuk dioksidasi. Sulit untuk dioksidasi artinya dia lebih mudah untuk direduksi. Maka nilainya lebih besar. Maka nilai berada kalau di deret volta dia berada di kanan ya. Maka kalau diurutkan yang paling lemah hingga yang paling kuat, Cu lebih dulu ya, baru Fe, Zn dan Al. Ya, urutan dari pereduksi paling lemah dari E0 besar ke pereduksi paling kuat yaitu E0 kecil yaitu Cu, Fe, Zn dan Al. Ya. Oke. Yang kedua, ditanya tentukan potensial reaksi redoks sebagai berikut. Diminta soalnya seperti ini. Datanya adalah seperti ini. Maka kalian harus cari yang ada unsur-unsur yang ada yang ditanyakan di sini. Yang ada Al-nya, yang ada Fe-nya. Nah, sel keberapa yang ada Al dan ada Fe-nya? Ke-1 ada Al-nya. Kedua nggak ada Fe, nggak ada Al. Nah, yang ketiga itu ada Fe-nya. Maka 1 dan 3 yang kita pilih. Ya. Jadi, untuk menentukan potensial reaksi yang ini nih, bisa ditentukan dari penjumlahan reaksi sel yang mengandung logam yang ditanyakan ini. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini 2Al, Zn, ya kita lihat. Ini Al, lihat. Al ini dalam bentuk pada sel pertama, Al dalam bentuk di soalnya ini yang diminta ini Al ini dalam bentuk unsur bebas ada di kiri. Nah, sama kan? Nah, kalau yang ketiga kita lihat di sebelah kiri, di sisi kiri dimintanya yang bentuk ion, sedangkan yang ada yang di kiri itu dalam bentuk unsur bebas. Maka yang sel ketiga itu harus dibalik. Nah, ketika dibalik ini nilai E0-nya harus berubah dari negatif menjadi positif. Ya. Kita coret yang sama. Ya, ternyata ada yang bisa dicoret. Zn dengan Zn yang bentuknya unsur bebas kita coret dengan unsur bebas. Nah, ini dengan yang dengan yang ion kita coret dengan yang ion, ya kan? Nah, kita jumlahkan. Nah, kalau hasilnya sama dengan yang diminta, berarti pekerjaan kalian sudah benar. Tinggal kita jumlahkan. Berarti nilai E0-nya adalah plus 1,12 volt. Gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan elektroda L, Zn, Cu atau Fe, dituliskan notasi sel volta yang mempunyai potensial terbesar. Nah, tadi di soal A kita sudah tentukan. Ya. Dari yang terbesar dan yang terkecil, gitu kan? Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, untuk diminta yang selisihnya yang besar, yang paling besar selisihnya, otomatis dari yang paling besar nilainya ke nilai yang paling kecil. Ya, kita lihat ya.
Ya, tadi datanya seperti ini. Maka kalau kita lihat, berarti yang paling besar selisihnya adalah dari CU ke AL, yaitu sebesar 2,00 volt. Dan diminta apa? Notasi selnya. Notasi selnya, notasi sel di kiri itu anoda, ya kan? Anoda itu terjadi oksidasi, ya. Di kanan terjadi reduksi. Antara AL dengan CU, mana yang mudah teroksidasi? Ya. Nah, yang nilainya lebih kecil. Ini yang lebih kecil nilainya, ini yang nilainya lebih besar, ya kan? Maka di sini oksidasi, di sini reduksi, kan? Oke. Soal yang kedua, jika diketahui ya Mg plus 2Ag plus menghasilkan Mg 2 plus dan seterusnya, kemudian diminta maka potensial standar untuk reaksi berikut adalah seperti ini. Maka kita lihat yang diminta seperti ini. Maka yang kita jumlahkan, yang dihilangkan yang mana? Nah, ternyata di sini yang dihilangkan adalah Ag, ya kan? Nah, kita lihat, ya. Tinggal kita jumlahkan. Ini sel pertama, ya. Ditulis seperti apa adanya. Kemudian CU-nya ya, tinggal tambahkan CU, kita jumlahkan aja ya dengan yang ada. Nah, kalau Ag bagaimana untuk menghilangkan Ag? Di sini tinggal dibalik ya supaya saling menghilangkan. Karena di sini butuhnya 2, maka kita kali 2 ya. Nah, kemudian CU-nya diminta, CU-nya tidak dibalik ya, reaksi yang sel ketiga tidak dibalik. Kita lihat. Nah, tinggal kita coret yang kiri dengan kanan ya. Ag dengan Ag kita coret, kan? Ag dengan Ag plus dengan Ag plus kita coret, ya kan? Kita coret. Nah, kemudian elektronnya juga saling menghilangkan. Nah, ini dibalik ya, karena dibalik tadinya positif jadi negatif. Dan ini tidak berpengaruh, ini kan dikali 2 ya, ini kan Ag-nya 1, ini sudah 2, berarti untuk menyamai yang supaya dicoret di sini ini 2 Ag plus, maka di sini dikali 2, tetapi tidak mempengaruhi harga E0-nya ya. Lihat, dia hanya dibalik saja ya, dari positif ke negatif, tapi tidak dikalikan dengan angka koefisiennya ya. Oke, tinggal kita jumlahkan ya. Berarti nilainya adalah 2,66 volt. Dan ini hasilnya sudah sama dengan apa yang diminta. Ya. Oke. Jadi catatan di sini harga potensial reduksi standar tetap, artinya tidak perlu dikalikan dengan angka koefisiennya. Walaupun di sini dikali 2 ya, sini potensialnya E0-nya tidak perlu dikalikan dengan berapapun gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Contoh soal yang saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya.